yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW itu memiliki dada yang bidang dan tubuh yang ideal. Ya, ini bahasa gampangnya. Karena dalam hadisnya itu Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Pertengahan, ketika jalan sama orang tinggi nggak kelihatan pendek, ketika jalan sama orang pendek nggak kelihatan tinggi. Itu ya. Kemudian dada bidang, Nabi memiliki dada yang bidang ya, dalam suatu terjemahannya seperti itu. Boleh nggak kita ikut fitness untuk mendapatkan dada yang bidang? Itu alasannya. Permasalahan bidangnya dada Nabi SAW, cak mana bentuknya tidak tahu. Ya, apakah bidangnya dada Nabi SAW seperti bidangnya para atlet fitness itu? Atau bidang yang berbeda, maksudnya datar, tegap, nggak bungkuk. Karena Nabi nggak bungkuk, ya. Dan Allah melarang untuk jalan bungkuk atau terlalu membusukkan dada. Fala tamshu fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi dengan membusukkan dada, ya. Jadi Nabi nggak jalan bungkuk, nggak jalan dengan dada, maka dada tegap. Nabi itu tegap dalam riwayatnya, tegap ya. Bidang di sini mas dada bahunya agak kalau yang dapat suatu asar, dada bahunya agak datar. Ya, nah kalau untuk fitness bahunya bisa jadi datar nggak? Enggak, ini udah ciptaan. Kalau jatuh aja, nggak bisa jadi datar kan? Walaupun gini kan juga nanti jatuh lagi gitu, ya kan? Itu yang pertama. Sehingga ketika alasannya ingin memiliki badan bidang seperti Nabi, oke dada yang bidang, tingginya gimana? Tetap pendek tuh lah. Ya. Kemudian di antara sunnah itu ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Ada yang sunnah itu hukumnya memang wajib seperti sholat 5 waktunya Nabi. Ada sunnah yang hukumnya sunnah seperti ibadah bersunnah. Ada sunnah yang hukumnya mubah. Ada sunnah yang hukumnya makruh. Ada yang sunnah yang hukumnya haram, yang dilakukan Nabi tapi nggak boleh dilakukan oleh kita, gitu kan? Nah sekarang masalah itu adalah masalah fisik Nabi SAW. Jadi tidak diwajibkan dan tidak ada syariat kita harus mengikuti keindahan yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Antum mau operasi plastik biar putih kemerah-merahan juga, gitu kan? Ya enggak juga. Maka kita larang kalau untuk fitness dengan tujuan agar bisa sehat, gagah, kuat, gak sakit-sakitan, dan dengan kesehatan itu akan memudahkan dia ibadah kepada Allah, itu baru ibadah. Karena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dilihat dari niatnya dan orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang enggak bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia bisa jadi wajib. Atau dalam kaidah fikih mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara, sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya. Ketika kita sarana olahraga ini, olahraga apapun, gak mesti gym, olahraga apapun dengan tujuan agar sehat dan dengan sehat ini bertujuan untuk memudahkan ibadah, maka sarana ini memiliki hukum tujuannya. Dengan olahraga saya sehat, dengan sehat saya bisa baca Quran kuat 1 jam, maka kebaca Quran sunnah, dia sarana ini, olahraga ini jadi sunnah. Tapi yang permasalahan sekarang yang tidak sedikit terjadi, olahraga tujuan awal biar sehat, tapi akhirnya habis olahraga kecapean tidur, nggak kajian, nggak baca Quran. Nah ini jadi permasalahan. Tujuan awal saat kami mau buat tim olahraga kelompok kita biar tanding biar sehat. Ternyata habis tanding ada pengajian datang kecapean. Habis itu malamnya sibuk lain, nggak baca Quran. Jadi mana tujuannya? Hukum asal olahraga mubah dan menjadi sunnah ketika tujuannya sunnah. Wasilahnya apa, tujuannya apa. Tapi kalau sudah habis olahraga tidur, mana tujuan sunnah-sunnahnya tadi? Ini ya. Nah, apa kalau terkhusus fitness, ini banyak permasalahan yang lainnya. Bisa jadi kalau fitness itu fitnessnya syar'i, nggak ada akhwatnya, alhamdulillah. Musiknya ada nggak? Musiknya nggak ada saat fitness di rumah, alhamdulillah. Berarti dia kena hukum olahraga secara mutlak, mubah. Dan saji sunnah ketika tujuannya sunnah. Tapi ketika ada musik, gimana? Musik diharamkan. Ketika ada perempuan, gimana? Tapi saya nggak ngelihat tapi ikhtilat, bercampur baur, gitu. Gimana lagi itu? Nggak ada saat tempat yang steril dari itu. Berarti bertakwa kepada Allah sesemampunya. Ya itu kan bisa dihindarin, buat sendiri, sokongan, buat di grup, buat di sekolah.
banyak sarananya. Jadi gimana Zat? Kalau diyakinkan selamat dari melihat wanita, selamat dari musik, ya, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya mubah dan dia menjadi sunnah ketika tujuannya untuk ibadah-ibadah sunnah. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Siapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Jadi seorang mukmin olahraga biar kuat itu adalah sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dengan cara-cara yang halal, yang disyariatkan, bukan cara-cara yang haram. Berarti saat ikut bela diri boleh, bahkan itu sunnah, bahkan itu bisa jadi wajib ketika kena harus kita jihad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, wa'iddu mastata'tum min quwwah. Siapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Ya, jadi Allah sendiri yang bilang kita harus menjadi mukmin yang kuat. Dan Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya memiliki kebaikan. Ya, ini harus difahami. Insyaallah bisa disimpulkan sendiri. Wallahu taala a'lam.